Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dari Prodi Teknik Listrik dan Instalasi Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari hukum 1 Kirchhoff. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu tentang apa dan bagaimana hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum 1 Kirchhoff merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar ke percabangan itu. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff ialah jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus listrik yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Secara umum, rumus dari hukum 1 Kirchhoff ialah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Langsung saja masuk ke dalam contoh soal dari hukum 1 Kirchhoff. Di sini saya telah memberikan satu gambar, di mana di gambar tersebut ada dua arus listrik yang masuk dan ada juga dua arus listrik yang keluar. Arus listrik yang masuk ialah I1 dan I2, sedangkan arus listrik yang keluar ialah I3 dan I4. Jika diketahui I1 sama dengan 12 ampere, I2 sama dengan 2 ampere, dan I4 sama dengan 6 ampere, maka berapakah nilai I3? Jadi cara menjawab soal ini tuh cukup gampang. Yang pertama kita tulis yang diketahui yaitu I1, I2, dan I4. Setelah itu kita tulis yang ditanyakan yaitu I3. Nah, cara menjawabnya, yang pertama kita masukkan rumusnya saja, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yaitu jumlah arus listrik yang masuk yaitu I1 ditambah I2 sama dengan jumlah arus listrik yang keluar yaitu I3 dan I4. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya yaitu 12 ditambah 2 atau I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah 6. Setelah itu kita jumlahkan semuanya yaitu 12 tambah 2 sama dengan 14 sama dengan I3 ditambah 6. Setelah itu kita balik jadi I3 ditambah 6 sama dengan 14. I3 sama dengan 14 dikurang 6. 6-nya kita pindahkan dari positif 6, kita pindahkan ke sebelah jadi min 6 atau negatif 6. Jadi I3 sama dengan 14 dikurang 6. I3 sama dengan 8 ampere. Jadi nilai I3 yaitu 8 ampere. Seperti itu cara menjawab soal hukum 1 Kirchhoff. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff ialah total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Versi lainnya ialah pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau sumber tegangan dan jumlah penurunan potensial atau IR sama dengan 0. Jadi secara umum, rumus dari hukum 2 Kirchhoff ialah sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0, di mana I adalah arus listrik, R adalah hambatan, dan E adalah sumber tegangan. Baik, sekarang saya akan memberikan untuk contoh soal dari hukum 2 Kirchhoff. Di sini saya menampilkan satu gambar, di mana di gambar tersebut adalah suatu rangkaian listrik yang ada R1 atau hambatan 1 dan R2 serta E1 dan E2. R1-nya sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 9 ohm, E1 sama dengan 14 volt, dan E2 sama dengan 5 volt. Berdasarkan gambar tersebut, kita akan menentukan kuat arus dalam rangkaian atau I, serta tegangan antara titik A dan C atau VAC. Yang pertama kita akan jawab dulu untuk kuat arus dalam rangkaian atau I. Jadi pertama-tama untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan arahnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menentukan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus saja, yaitu sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Jadi kita tulis berdasarkan dengan arahnya. I dikali R1 ditambah E2. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan betul untuk E-nya. Jika arus listriknya bertemu dengan garis yang panjang, maka itu bertanda positif atau tanda tambah, sedangkan yang garis pendek ini adalah negatif. Jadi kita tulis I dikali R1 ditambah E2 ditambah I kali R2 dikurang E1. Mengapa kurang? Saya sudah bilang tadi, di sini arus listriknya bertemu dengan garis yang pendek, berarti kurang E1. Setelah itu kita tulis semua
I dikali R1 ditambah E2 ditambah I kali R2 dikurang E1 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus tersebut. Di sini saya langsung saja I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah E2 kurang E1 sama dengan 0. Jadi saya langsung masukkan dalam kurung R1 tambah R2-nya karena R1 dan R2 sama-sama memiliki pengalih I atau arus listrik. Jadi I dalam kurung R1 tambah R2 ditambah E2 dikurang E1 sama dengan 0. Jadi kita masukkan angkanya I dalam kurung 6 ditambah 9 R1 dan R2, 6 tambah 9 ditambah 5 kurang 14 sama dengan 0. Jadi I dikali 15 hasilnya dapat dari 6 ditambah 9 ditambah min 9, hasilnya itu didapat dari 5 dikurang 14 terus sama dengan 0. Setelah itu I kali 15 I dikurang 9 sama dengan 0. 15I sama dengan 9, 9-nya min 9-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi berubah menjadi positif 9. I sama dengan 9 per 15, I sama dengan 0,6 ampere. Jadi seperti itu untuk cara pengerjaan kuat arus dalam rangkaian untuk hukum 2 Kirchhoff. Setelah itu kita menjawab untuk soal yang kedua, yaitu tegangan antara titik A dan C. Pertama-tama kita tulis rangkaian listriknya dulu untuk dari titik A sampai titik C. Jadi VAC sama dengan I kali R1 ditambah E2. Jadi cara pengerjaannya sama dengan untuk menjawab kuat arus dalam rangkaian atau I. Jadi tapi di sini kita pakainya antara titik A sampai titik C saja karena yang dipertanyakan itu VAC. Setelah itu kita masukkan angkanya I yaitu 0,6 ampere, 0,6 dikali R1 6 ditambah E2 yaitu 5. Jadi 0,6 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 8,6 volt. Jadi seperti itu cara pengerjaan untuk hukum 2 Kirchhoff dalam mencari kuat arus dalam rangkaian dan tegangan antar titik. Demikian penjelasan dari saya mengenai hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff serta contoh soal dan cara pengerjaannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.